Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mau mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan mengulas sedikit tentang materi minggu yang lalu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi minggu lalu kita telah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang datar. Nah, saja yang ada di bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, ya, ada kubus, ada balok, ada limas, dan ada prisma. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah bangun datar sisi lengkung. Apa itu bangun datar sisi lengkung? Bangun datar sisi lengkung adalah bangun datar yang memiliki sisi dan bagian-bagian yang lengkung. Apa saja yang dimaksud dalam sisi lengkung? Ada yang tahu? Ya, bangun datar sisi lengkung itu antara lain ada tabung dan ada kerucut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerucut. Nah, di kerucut ini memiliki dua sisi. Nah, sisi yang pertama yaitu yang di bagian bawah yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang kedua adalah yang berbentuk kerucut. Nah, kerucut juga memiliki satu rusuk yaitu di bagian bawah. Nah, karena salah satu sisi kerucut adalah lingkaran, maka akan memiliki jari-jari atau biasa disimbolkan dengan R kecil. Nah, ketika kita tarik garis dengan tinggi kerucut atau biasanya disimbolkan dengan T kecil, maka ini akan membentuk dengan sudut siku-siku. Nah, karena membentuk dengan sudut siku-siku, maka berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, karena R tegak lurus dengan T, maka ini disebut dengan sisi miring. Atau sering disimbolkan dengan S kecil. Nah, sekarang kita akan mencari volume dari kerucut. Nah, volume kerucut ini yaitu 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi kerucut. Nah, maka 1/3 dikali karena luas alas karena alas dari kerucut itu berbentuk dengan lingkaran, maka luas alasnya adalah luas alas dari lingkaran, yaitu πr². Nah, lalu dikali dengan tinggi atau disimbolkan dengan T kecil, maka volumenya yaitu 1/3 πr² dan T. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dari kerucut. Nah, luas permukaan ini dapat kita cari dengan cara mencari luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, mengapa kita mencari luas lingkaran dan mencari luas selimut untuk mencari luas permukaan? Karena kerucut ini memiliki dua sisi, yaitu sisi bagian bawah yang berbentuk lingkaran dan selimutnya ini. Nah, apa sih rumus dari luas lingkaran? Ada yang tahu? Nah, rumus lingkaran adalah πr². Nah,
Ada yang tahu dari rumus selimut dari kerucut? Nah, ini adalah jari-jari dari kerucut. Ini adalah alasnya dan ini selimutnya. Nah, luas dari luas selimut adalah, nah, ada yang tahu luas dari selimut kerucut ini? Nah, iya, luas dari luas selimut yaitu PRS. Nah, dengan demikian luas permukaan kerucut adalah PR dikali R plus S. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tabung. Kita akan membahas tentang tabung. Nah, di tabung ini memiliki 3 sisi, yaitu alas, selimut, dan tutup. Lalu, tabung juga memiliki 2 rusuk. Rusuk yang pertama adalah alas, rusuk yang kedua adalah tutup. Nah, sekarang kita akan mencari volume dari tabung. Nah, rumus dari volume tabung adalah luas alas dikali dengan tinggi tabung. Nah, luas alas ini berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran. Pasti ingat kan apa itu luas lingkaran? Nah, ya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, luas alasnya pi r kuadrat lalu dikalikan dengan T, maka volume dari tabung adalah pi r kuadrat. Lalu sekarang kita akan mencari luas permukaan. Nah, rumus dari luas permukaan ini adalah untuk mencari luas permukaan lingkaran agar lebih mudah, kita membentuk jari-jari dari tabung. Nah, jari-jari dari tabung adalah seperti ini. Nah, luas dari permukaan lingkaran adalah 2 dikali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Mengapa kita menggunakan 2 luas lingkaran dan 1 luas selimut? Karena tabung memiliki 3 sisi, yaitu berbentuk lingkaran 2 di bagian alas 1 dan di bagian tutup 1. Lalu luas selimut 1 yang berbentuk persegi panjang. Maka hasilnya adalah 2 dikali pi r kuadrat, ini adalah rumus dari luas lingkaran, dan ditambah dengan panjang dikali lebar, ini adalah luas dari selimut. Nah, karena panjang dari persegi panjang ini adalah jika dilipat agar berbentuk tabung itu menjadi keliling lingkaran, maka panjang ini diganti dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Lalu lebar ini jika kita lipat membentuk tabung ini akan menjadi tinggi dari tabung, maka lebar ini kita ganti menjadi tinggi. Maka luas permukaan adalah 2 pi r dikali dengan R ditambah dengan T. Nah, bagaimana jika kita disuruh mencari hanya memiliki alas saja tanpa memiliki tutup? Nah, jika kita mencari luas tanpa tutup, kita mencari dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Kita hanya memerlukan 1 luas lingkaran karena tutup yang berbentuk lingkaran ini tidak dipergunakan. Yang dipergunakan hanya lingkaran bagian alas. Nah, jadi rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, itu tadi penjelasan dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, supaya lebih jelas, kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok.
karena di kelas ini terdapat 20 siswa. Nah, jadi Ibu akan membagi 10-10. Jadi kalian berhitung dari 1 sampai 2, lalu kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya saya mendapat nomor 1, maka akan bergabung kepada nomor 1 yang lain. Dan demikian dengan yang nomor 2. Ini akan Ibu beri soal untuk kalian kerjakan, dan nanti kalian tulis di papan tulis, lalu dipresentasikan ke teman-temannya agar teman-temannya paham tentang bangun datar sisi lengkung. Nah, kelompok 1 itu halaman 60, nomor 2 itu tentang kerucut, dan kelompok 2 itu di halaman 60 juga, namun di nomor 5 yaitu tentang tabung. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nah, baik, sekarang kelompok 2 silahkan maju perwakilannya untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal untuk bangun ruang sisi lengkung yang tabung. Nah, bagaimana kelompok 1 paham dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 1, silahkan kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok 2 sudah paham apa yang dijelaskan dengan kelompok 1 mengenai kerucut? Paham ya? Nah, baik, silahkan duduk untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Demikian tadi materi kita pada pagi hari ini, dan kita ulas kembali bahwa bangun ruang sisi lengkung adalah bangun yang memiliki sisi dan bagian yang lengkung. Nah, kita hari ini mempelajari 2 bangun lengkung, yaitu ada tabung dan ada kerucut. Nah, untuk supaya kalian lebih paham terhadap materi pada pagi hari ini, Ibu beri tugas, yaitu di halaman 71, nomor 7, 8, dan 9. Nah, itu silahkan dikerjakan secara individu, lalu minggu depan dikumpul, dan jangan lupa juga untuk membaca materi berikutnya yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.